It's okay, it's okay. Oke, mungkin kalau udah ada mungkin bisa main-main ke IG-nya Shalendra ya, ataupun website-nya Shalendra biasa ada di share mungkin gitu ya, Gab. Ya selalu ada di investment report, akan ada report-report mengenai topik-topik kayak gitu. Oke, nah ini kan kalau masih oh ini ada yang bertanya lagi soal mungkin ada yang nggak familiar dengan apa itu Santa Claus Rally gitu. Mungkin Gelbi bisa kasih informasi sedikit gitu kepada smart investor. Oke, iya. So, ya Santa Claus Rally itu dibilang Santa Claus Rally karena biasanya rally-nya terjadi di sekitar tahun Natal, tahun, kayak minggu-minggu Natal gitu. Dan itu akibatnya karena window dressing yang tadi sempat dibahas dikit. Jadi saham-saham large cap itu akan rally, akan naik harganya di IHSG karena financial reports yang bagus yang baru keluar di bulan itu. Dan itu kenapa namanya Santa Claus. Sebenarnya nggak ada Santa Claus sama sekali. Ya, oke mungkin karena mungkin itu apa namanya jarang dibicarakan gitu ya Gelbi. Jadi mungkin smart investor masih banyak yang belum tahu dengan istilah Santa Claus Rally gitu. Nah kalau dari Shalendra sendiri kira-kira ke depannya nih untuk apa namanya secara umum gitu, apakah ingin mengeluarkan produk-produk inovatif baru nih di 2023 yang mungkin bisa membantu mengantisipasi ketidakpastian dari uh, para smart investor di dalam berinvestasi ya? Oke. Untuk sementara ini sih belum ada produk-produk baru yang we're working on. Tapi kalau ada, akan main ke Bareksa dan cerita tentang produk-produk kalau ada yang baru. Dan hopefully ada. Ya, hopefully kita bisa terus melakukan sinergi ya dengan Shalendra Capital untuk bisa membuat para smart investor kita tetap cuan nih, Gap. Mhm. Nah, ini apa namanya kalau setelah kebijakan yang dari tadi sempat dimention oleh Gelby bahwa nanti BI akan mulai pause gitu ya di second Q. Nah, ini kira-kira apakah ke depannya itu nanti yield obligasi ini akan kembali ke level 6% atau nanti kita akan sedikit lihat new normal nih di level 7,2 maybe ataupun balik lagi ke 7% gitu. Iya, so ya even kemarin yieldnya itu udah sempat di bawah level 7% for a while. Ya even Ya. sekarang udah kembali ke level 7%. Dan itu wajar aja karena ya BI has been hiking rates dari ya pertengahan tahun. Nah, tapi ya karena saya bilang tadi yield itu keterbalikan. I mean ada pressure dari kayak suku bunga acuan. Jadi kalau BI mulai rate cuts atau rate hikes atau mulai even cutting down rates, mungkin aja yieldnya bisa kembali ke level sekitar 6%-an. Oke, menarik. Terus kalau tadi kan sempat dimention ya, kalaupun durasi jangka pendek ataupun dari durasi jangka panjang itu memiliki sensitivitas yang cukup tinggi dengan kenaikan ataupun penurunan tingkat suku bunga nih, Gap. Nah ini mungkin boleh sedikit dijelaskan apa namanya SPTP itu kan tadi sempat disinggung bahwa memiliki durasi yang pendek. Nah ini mungkin bisa dikasih tahu nih kalau misalnya sedikit pendek itu dalam arti berapa lama, karena mungkin nggak banyak smart investor yang tahu nih Gap gitu jangka pendek nih sebenarnya berapa, 1 tahun dibilang pendek atau 2 sampai 3 tahun dibilang pendek gitu. Oke, iya. Jadi one thing kayak durasi itu nggak sama dengan tenor. Jadi mungkin kalau bisa lihat di portfolio SPTP, maybe akan mature di 4 tahun atau 3,5 tahun. Nah, tapi kok dengar sekarang aku bilang kayak durasinya 2,5 sampai 3 tahun gitu. Hmm. Jadi sebenarnya ada formula untuk ngitung durasi, tapi ribet banget kalau aku. Jadi anggap aja durasi itu mirip sama tenor, tapi bukan tenor. Nah, jadi kalau
bonds-nya itu panjang, seperti obligasi negara. Bonds itu kan ada two ways you can get from bond. Itu satu dari capital gain atau satunya lagi dari kuponnya. So untuk obligasi yang tenornya panjang, kuponnya itu kan akan didapetin jauh-jauh hari. Jadi tiap kali suku bunganya naik, harganya bisa turun karena akan didapetin itu masih lama. Dan kita bisa beli obligasi sekarang yang durasinya lebih pendek at better price dengan kupon yang lebih tinggi. Gitu. Kalau obligasi yang durasinya pendek, nggak akan ada efek itu karena atau efeknya lebih dikit karena masa ke jatuh tempo itu udah tinggal dikit. Jadi kalau ada pergerakan di harga itu akan kembali ke par at the maturity. Sorry kalau juga ribet, mungkin Mas Ari bisa tolong summer. Oke, jadi mungkin intinya kalau dari sisi durasi sendiri itu membantu dari pergerakan portofolio ya, gitu Gaby. Dimana kalau semakin durasinya pendek mendekati jatuh tempo ya untuk bahasa umumnya, jadi akan lebih aman dan pergerakannya lebih tidak fluktuatif ya, gitu mungkin. Ya, aku bisa recap dari penjelasan Gaby, dan ini mungkin bisa menjadi sebuah informasi baru buat smart investor agar bisa menjadi benar-benar smart investor gitu, lebih mengerti dari strategi dari Shalendra sendiri. Nah, kalau untuk pertanyaan berikutnya, oh ya, kalau mau ngikutin juga, kalau buat para smart investor yang mungkin baru berjoin untuk ingin bertanya, silahkan di kolom komentar ataupun di kolom Q&A ya. Nah, ini mungkin bisa kasih tips nih investasi anti cemas gitu di 2023, karena kan tema kita hari ini itu ya Gap ya, mengantisipasi ketidakpastian di 2023 gitu. So tentang produk-produknya tadi aku udah bahas lumayan kayak in detail yang mana untuk cocok mana, dan untuk pesan saya sih kepada smart investor Bareksa, yang penting adalah in investing, the best time to start is always now. Jadi jangan ragu untuk cari tahu kapan waktu yang tepat, karena kita pernah bisa time the market. Dan kalau kalian masih ragu, cari tahu keraguannya itu dari mana, dan start analisa secepat mungkin, belajar apa hal-hal yang diraguin. Dan aku satu lagi juga harus invest regularly sih. Jadi sedini mungkin, dan juga harus investasi secara disiplin untuk terus rajin berinvestasi sesuai dengan jangka waktu yang. Oke. Nah, mungkin karena ada juga nih smart investor yang menanyakan bahwa kalau untuk daripada saya switch dari misalnya SPTP ke Shalendra MSCI Value, apakah Shalendra mempunyai reksadana campuran nih, Kelby gitu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, kita punya satu produk namanya Shalendra Balanced Opportunity Fund, dan itu merupakan reksadana campuran yang secara aktif dengan rotasi antar kelas. Jadi FM bisa melihat sesuai dengan kondisi market, kelas aset apa yang mereka prediksi akan perform dan akan digedekan lokasinya di kelas aset itu. Oke, nah mungkin bisa kasih sedikit gambaran gitu, recapnya Gelby dari dari Shalendra Balanced Opportunity Fund ya tadi gitu, selama setahun terakhir pergerakannya seperti apa gitu, karena kan kita tahu bahwa di awal tahun ini pasar saham rally, terus pasar pendapatan tetap agak turun. Nah, ini mungkin boleh sedikit kasih recap gitu, Gap. Iya, so untuk tahun ini performa above, I think year to date kita emang lagging under IHSG, kita underperform, tapi karena FM
pas sahamnya rally itu mereka udah kurangin porsinya dan kita gedein di cash karena kalau reksadana campuran itu bisa investasi di obligasi, saham dan juga pasar uang atau secara kas gitu. Jadi sebenarnya mungkin agak telat untuk tahun ini, tapi secara year to date masih lumayan perform di sebuah. Oke. Nah, kalau untuk dari reksadana campuran ini, kira-kira kan kalau tadi kan kita udah bahas soal gimana cara kita berinvestasi di pendapatan tetap, reksadana saham dan pasar uang ya. Apakah untuk reksadana campuran ini metodenya sama nih atau gimana nih Gelbi? Apakah kita worry perlu untuk timing juga kah gitu ataupun gimana? Iya, kalau reksadana campuran ini sebenarnya masih mirip-mirip ke cara investasi reksadana saham malah. Karena mungkin at one point porsi sahamnya di reksadana itu akan bisa aja gede gitu. NAB-nya nggak selurus RD pasar uang atau pendapatan tetap itu bergerak lebih volatile. Jadi sebenarnya bisa memanfaatkan cara investasi dollar cost averaging atau beli secara bertahap setiap bulan atau setiap beberapa bulan. Jadi mungkin tiap gajian kalian nyicil dikit dan ini reksadana campuran itu sebenarnya untuk jangka panjang juga. Jadi itu ada sedikit koreksi di market juga, mungkin malah bisa take the time untuk beli lebih banyak di situ dan down gitu. Itu namanya dollar cost averaging. Ya, oke. Jadi emang kalau lebih baik dollar cost averaging ya kalau untuk reksadana campuran, walaupun campuran tapi kita tetap perlu sedikit memperhatikan fun fact sheet-nya ya gitu ya mungkin ya Gelbi ataupun tingkat sensitivitasnya. Jadi buat teman-teman di sini kalau untuk berinvestasi jangan lupa untuk membaca fun fact sheet ataupun detail informasi dari sebuah produk investasi yang ingin kalian investasikan ya, karena itu menentukan juga seberapa besar resiko yang kalian terima gitu ke depannya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini untuk kalau dari awal tahun ini untuk apakah lebih prefer SDK ataupun SPTP nih, Gelbi? Ya, kalau reksadana pasar uang, nature-nya untuk profil risiko yang rendah dan pendapatan tetap itu rendah ke menengah. Jadi sebenarnya ya saya sarankan yang mana aja terserah dengan profil risiko kalian masing-masing. Tapi of course reksadana pendapatan tetap berpotensi menghasilkan higher returns. Tergantung tujuan juga mau duitnya untuk apa. Let's say untuk dana parkir doang, maybe saya lebih suggest ke SDK karena itu gampang dicairin di T+1 uangnya udah balik ke rekening terus bisa let's say nunggu momen saham langsung bisa dibeliin gitu. Kalau SPTP agak lebih lama untuk cairin T+3. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih. Oh, ini ada pertanyaan yang cukup kritis dari Smart Investor juga. Karena kan kalau kita tahu nature-nya dari obligasi korporasi itu agak cenderung tidak liquid gitu ya. Nah, ini gimana cara untuk Shalendra sendiri untuk menangani risiko likuiditas itu sendiri nih, Gelbi? Apakah tingkat pasar uang ini dijaga di level sekian persen ataupun gimana cara Shalendra untuk menyikapi hal tersebut gitu? Iya, kalau di reksadana SPTP itu obligasi yang dibeli itu untuk di buy and hold to maturity. Nah, tapi kalau let's say ada redemption dan FM harus jual obligasi itu, biasanya FM udah menyiapkan berapa level cash supaya mereka nggak harus jual obligasi ini at a low price gitu. Jadi memang obligasi korporasi itu agak nggak ada marketnya kurang liquid, kayak nggak ada buyers, nggak ada sellers gitu. Tapi itu dihindari problem itu by having enough cash di reksadananya. Jadi I think it's about 10% gitu, dan mereka juga melihat secara historis, oh ini biasanya orang redeem seberapa banyak sih, jadi mereka udah siapin gitu in hand.
in case ada redemption. Oke, jadi smart investor nggak perlu khawatir ya, oh takutnya tidak liquid, dana saya nggak cair-cair gitu. Tapi ini udah dipastikan oleh fund manager saya, sudah dihitung secara historis juga, dipastikan di level yang aman ya gitu ya Gap ya. Gitu. Karena kan kuncinya adalah kepercayaan, trust gitu yang diberikan oleh Sandra Capital. Selama ini so far belum pernah mengalami isu ya untuk dari sisi redemption ya gitu. Iya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, Kelby mungkin bisa kasih closing statement gitu buat para smart investor untuk menghadapi 2023 ini akan seperti apa gitu, Gap. Silakan. Oke, so ya closing statement-nya mungkin mirip yang saya bilang tadi, untuk start investing sedini mungkin dan seregular mungkin. Kalian harus rajin berinvestasi, dan saya tahu kalau di seperti ini kayak pasti takut dengan masuk ke manapun aset kelas, tapi in the long run itu akan ngebantu banget kalau kalian just start now gitu untuk berinvestasi. Dan good luck untuk kalian yang ingin mulai berinvestasi.